Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik semua, kita berjumpa kembali di kebaktian anak online GKI Samanhudi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di tempat ini. Semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, segala puji syukur hormat bagi Tuhan. Setelah itu kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Karena semalam kita sudah melewati malam dengan tidur ini. Sekarang kita datang di kebaktian ini. Mari kita memulai kebaktian ini. Tunggu sebentar ya Kak Nana, buka masker dulu. Mari kita mulai kebaktian kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Bapa curahkan bagi kami masing-masing, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian ini. Ya Bapa, kiranya Engkau sertai kebaktian ini dari awal sampai selesai nanti. Bukalah mata hati dan pikiran kami, bukalah mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah segala puji, hormat, dan syukur kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah melewati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Ada satu nama di dunia yang bisa menebus kita dari dosa. Ya, sungguh luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Nama. Siapa dulu namanya? Namanya siapa? Yesus.
Mari kita menyanyikan lagu itu. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia. Dia telah bangkit selamatkan kita semua. Yesus. Yesus. Siapa? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Sekali lagi kita nyanyi 2 kali. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia. Dia telah bangkit selamatkan kita semua. Yesus. Siapa? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Adik-adik, hari ini yang akan membawakan cerita adalah Kak Susan. Nah, kebetulan Kak Susan sudah datang. Mari kita ajak Kak Susan untuk ke depan. Kita mau nyanyi bersama dengan Kak Susan, ya. Kak Susan, apa kabar? Kak Susan, sebelum menyampaikan cerita, boleh ikut nyanyi bersama kita? Kita akan menyanyi lagu Anak Allah Yesus namanya, lalu disambung dengan sebab Dia hidup. Ini mengingatkan kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita, dan kita bersyukur karena apa? Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, sehingga hidup kita menjadi berarti. Mari kita menyanyikan lagu. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kak Susan, Kak Nana mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu firman Tuhan. Benar ya? Oke. Mari adik-adik kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam penyembahan kami. Tuhan, saat ini kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Susan. Bapak biarlah Kau sendiri saja yang boleh. Tolong Kak Susan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Bapak biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh bekerja di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu kemarin kita baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan ceritanya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita buka ya adik-adik ya di kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 18. Perikopnya mengenai Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit,
dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya adik-adik, Tuhan Yesus itu menampakkan diri selama 40 hari. Dia menampakkan diri. Dan dia menampakkan dirinya pertama tadi disebutkan di ayat yang ke-9 bahwa dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, kedua kalinya dia menampakkan diri kepada kedua muridnya juga. Ya. Mereka yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mengatakan, memberitahu ke murid-muridnya Tuhan Yesus yang 11 orang. Ya, yang rasul-rasul itu. Dan mereka nggak percaya kalau mereka sudah melihat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus itu tidak hanya ke Maria Magdalena dan kedua orang itu aja, tapi akhirnya dia menampakkan diri juga kepada 11 muridnya. Ya. Dan Tuhan Yesus marah, bukan marah ya, maksudnya kecewa karena murid-muridnya itu tidak percaya pada saat diberitahu bahwa dia sudah bangkit. Adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya ke banyak orang. Nah, salah satunya kita lihat ya di 1 Korintus 15 ayat 6. Kita buka ya. 1 Korintus ayat 6. Di 1 Korintus itu dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada 500 orang. Banyak ya, jumlahnya 500 orang. Adik-adik, nanti adik-adik baca ya di 1 Korintus 12 ayat 6 ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menampakkan diri ya kepada murid-muridnya saja, tapi menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, adik-adik, apa sih maksudnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang? Satu, ya, bahwa Tuhan Yesus itu ingin menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Ya. Dulu waktu semasa dia hidup, semasa pelayanan dia, banyak orang tidak mempercayai bahwa dia itu adalah Allah, anak Allah. Ya. Semua tidak percaya. Semua menghujat dia, berusaha untuk menangkap dia karena dibilangnya bahwa dia berkata-kata tidak benar, ya. Nah, tapi kebangkitannya ini untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Ya, bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Terus yang kedua, Tuhan juga ingin mendukung akan kesaksian dari murid-muridnya, gitu ya. Murid-muridnya karena dia sudah melihat, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia ingin menyatakan bahwa nih benar aku hidup, bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku bukan Tuhan yang mati. Ya. Jadi penampakan Tuhan Yesus itu ingin membuktikan bahwa Tuhan itu memang adalah Tuhan yang hidup, menunjukkan keilahiannya Tuhan Allah, gitu ya. Dan yang kedua adalah untuk membuktikan, gitu ya, supaya murid-muridnya itu bisa bercerita kepada semua orang bahwa Tuhan itu, Tuhan yang mereka percayai itu hidup. Tadi dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa di ayat yang ke-15 Tuhan Yesus suruh mereka pergi ke seluruh dunia. Nah, perkataan itu tidak hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus, tapi juga untuk adik-adik dan Kak Susan juga, ya. Jadi kita diutus sama Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil, mengabarkan karya salib. Apa sih karya salib, Kak Susan? Karya salib adalah keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita, untuk menebus dosa kita. Sesudah itu, bahwa Tuhan yang kita percayai mengalahkan maut.
makanya dia bangkit, dia hidup. Nah adik-adik, kalau seandainya adik-adik diminta sama Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil, bagaimana? Apakah adik-adik bersedia? Nah, terus dikatakan juga ya tadi bahwa di ayat yang ke-17 bahwa kalau orang yang percaya, ya, bahwa orang yang percaya, anak-anak Tuhan itu akan diberikan kuasa. Kuasanya itu bisa melalui perkataan, bisa juga melalui perbuatan. Contoh ya adik-adik, Kasusan itu tantenya Kasusan sakit. Selama pandemi dia sakit, dia stres, dia sakit ya jadinya. Nah, sampai sakitnya yang dulunya sehat tiba-tiba langsung sakit, down sekali. Nah, dia itu sakitnya agak lucu gitu ya. Tidak mau makan ya. Langsung terus banyak sekali yang sampai harus diperiksa detail ya. Harus endoskopi lah ya. Banyak sekali yang harus dijalani sampai hasil lab menunjukkan bahwa tantenya Kasusan itu ada kemungkinan ada tumor. Wah, Kasusan kaget ya, kok bisa tiba-tiba begitu. Nah, kemudian setelah hasil lab itu 2 hari kemudian, pas hari Minggu itu ada perjamuan kudus. Nah, waktu perjamuan kudus, sebelum Kasusan berikan kepada tante, Kasusan berdoa. Kasusan bilang begini, Tuhan, pakailah perjamuan kudus ini menjadi kesembuhan buat tante. Biarlah anggur itu sebagai lambang darah Tuhan Yesus yang tercurah dari kayu salib untuk memulihkan penyakitnya. Dan biarlah tubuh yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita di atas kayu salib itu boleh menghapuskan dosa dia. Nah, hari Minggu itu dikasih. Hari Seninnya si tante harus lab ulang untuk cek lagi tuh tumor markernya, bener nggak ada tumor. Adik-adik, seperti yang dikatakan tadi ya, kalau kita percaya, kalau kita minta sama Tuhan, doa kita itu punya kuasa. Akhirnya hasil dari lab itu, si tante yang tadinya hasil lab tumor markernya itu tinggi, tiba-tiba menjadi di bawah normal. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, itu adalah janji Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, diberikan kuasa. Nah adik-adik, sekarang kita buka ya untuk ayat hafalannya. Ayat hafalannya ya dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas ya adik-adik ya, bahwa kita tuh diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik ya, dan juga dipersiapkan Tuhan untuk kita hidup di dalam Dia. Nah adik-adik, ingat ya, hafalkan ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik kita ulang ya, kayaknya Kasusan ada salah baca nih. Kita ulang lagi ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik ingat ya, siapkan diri untuk diutus sama Tuhan. Kita berdoa yuk adik-adik. Puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh mempunyai Tuhan yang hidup. Bapa, biarlah kami juga
berikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami boleh menceritakan karya keselamatan, karya salib ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Biarlah semuanya ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang sudah kami doakan itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Susan mau memberikan challenge kepada adik-adik. Challenge-nya adalah adik-adik tadi di ayat yang kita baca, Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. Nah, challenge-nya adik-adik coba mengabarkan Injil, cerita mengenai karya salib kepada ke mama atau ke papa ya, atau ke adik. Nah, nanti divideokan ya adik-adik ya. Coba Kak Susan pengen tahu dan kakak-kakak yang lain juga ingin tahu ya. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan dengan baik. Mari adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Bawa persembahanmu. Mari kita menyanyikan lagu itu untuk mengiringi persembahan ini. Tapi sebelumnya Kak Nana mau ingatkan, untuk adik-adik yang belum tahu rekening gereja, adik-adik bisa WA di grup, tanya ke guru sekolah minggu kalian. Nomor rekening gereja berapa ya? Kalau sudah tahu, silahkan adik-adik mentransfer persembahan itu ke gereja. Atau bisa juga dikumpulkan dulu dalam suatu amplop. Kalau dirasa sudah cukup banyak, baru ditransfer ya. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Bawa Persembahan. Bapa kami yang di surga, dengan sukacita kami membawa persembahan kami. Kiranya Bapa menerima persembahan ini dan menguduskannya, sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita hampir selesai kebaktian ini. Tapi sebelum selesai, adik-adik, Kak Nana mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu lagi ya. Lagu Hidup, Hidup, Hidup. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit itu hidup untuk selama-lamanya. Dia hidup di dalam hati kita. Mari kita percaya akan hal ini. Mari kita menyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup. Oh haleluya,
kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhirnya. Ya Bapa, ajarkan kepada kami untuk percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat yang bangkit dari mati, yang hidup selama-lamanya, hidup dan menguasai seluruh kehidupan kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pimpinlah hidup kami dari sekarang, esok hari, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kebaktian kita sudah selesai. Sampai berjumpa kembali adik-adik di kebaktian anak online GKI Samanhudi berikutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi